Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari uji kompetensi di halaman 29 dan 30 buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nomor 1, apa yang menjadi objek pengamatan IPA? Jawabannya, yang menjadi objek pengamatan dalam IPA adalah segala sesuatu dalam semesta yang diamati untuk didapatkan kesimpulannya. Objek pengamatan IPA dibagi menjadi dua, yaitu satu pengamatan kualitatif yang berarti pengamatan hanya menggunakan indera tanpa adanya standar tertentu. Yang kedua, pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan dengan menggunakan alat ukur dan memiliki standar satuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut nomor 2. Mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku? Jawabannya, karena dalam IPA diperlukan nilai pengukuran yang valid dan konsisten agar dapat digunakan di seluruh dunia dengan standar yang sama. Oleh karena itu digunakanlah satuan pengukuran yang telah ditetapkan secara internasional, yaitu satuan SI. Nomor 3. Jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satuan SI ke satuan SI yang lain. Dapatkah satuan massa dan volume diubah dengan cara yang sama? Berikan penjelasanmu. Oke, jawabannya, cara mengubah satuan panjang SI ke satuan SI yang lain yaitu panjang 1 meter sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299,792,458 sekon. Ya, massa 1 kg sama dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4, lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini. Oke, jawabannya yang A, 2500 meter berapa liter? Jawabannya yaitu 1000 mm sama dengan 1 liter. Maka 2500 mm sama dengan 2500 dibagi 1000 dikali 1 sama dengan 2,5 liter. Yang B, 4 km berapa cm? Jawabannya 1 km sama dengan 100.000 cm. 4 km maka 4/1 kali 100.000 sama dengan 400.000 cm. Yang ketiga, C, 2 kg berapa miligram? Jawabannya 1 kg sama dengan 1 juta miligram. 2 kg maka sama dengan 2/1 kali 1 juta sama dengan 2 juta miligram. Itu jawaban nomor 4. Kemudian nomor 5, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. Oke, jawabannya untuk yang A, tebal kertas mengukurnya dengan milimeter. B, lebar ruangan kelas dengan meter. C, jarak antara dua kota mengukurnya dengan kilometer. D, jarak antara bumi dan Pluto mengukurnya dengan juta tahun cahaya. Itu jawaban nomor 5, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke bagian penerapan. Nomor 1, rumuskan besaran yang dapat digunakan untuk membedakan denyut nadi manusia dengan melibatkan besaran waktu. A, berdasarkan rumusanmu, lakukan pengukuran terhadap denyut nadimu dan denyut nadi beberapa temanmu, kemudian bandingkan. Oke, jawabannya, rumusan besaran yang dapat digunakan untuk mengukur denyut nadi manusia dengan melibatkan besaran waktu adalah dengan menghitung denyut nadi dalam waktu beberapa detik. Rumus yang digunakan untuk mengukur denyut nadi dengan melakukan besaran waktu antara lain sebagai berikut. Kecepatan denyut sama dengan jumlah denyutan per waktu. Misalkan hasil pengukuran antara siswa A dan siswa B. Siswa A jumlah denyut nadi selama 15 detik sama dengan 6 ketukan. Jadi denyut nadinya adalah 15 kali 60 sama dengan 90 kali per menit. Siswa B jumlah denyut nadinya 15 detik sama dengan 8 ketukan. Jadi denyut nadinya adalah 15 kali 8 sama dengan 120 kali per menit. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B,
Misal kamu berlari-lari, jogging, kemudian kamu duduk santai di bangku taman. Dari 3 kemungkinan sketsa grafik denyut nadi berikut terhadap aktivitas tersebut, manakah yang paling sesuai? Jelaskan. Oke, jawabannya rata-rata denyut nadi per menit akan berbanding lurus dengan aktivitas manusia. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin meningkat denyut nadi pada manusia. Pada beberapa grafik tersebut, grafik A adalah grafik yang paling sesuai, karena hanya grafik A yang menunjukkan denyut nadi manusia akan semakin menurun jika aktivitas dikurangi. Itu jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air 125 ml, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut dalam satuan gram per liter? Oke, jawabannya diketahui M-nya sama dengan 20 gram, volumenya 125 ml. Diubah menjadi liter yaitu 0,15 liter. Yang ditanya adalah konsentrasi larutan ataukah. Penyelesaiannya yaitu konsentrasi larutan sama dengan massa pelarut dibagi volume zat pelarut. K sama dengan M per V. K sama dengan 20 dibagi 0,125. K sama dengan 160 gram per mililiter. Jadi konsentrasi larutan gula tersebut adalah 160 gram per liter. Itu jawaban nomor 4. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Kefas menanam jagung. Pada awal pengukuran tinggi jagung dari permukaan tanah 10 cm. Selang 2 minggu kemudian ternyata tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut dalam satuan cm? Jawabannya diketahui tinggi awal 10 cm, tinggi akhir 17 cm, selang waktu 2 minggu sama dengan 14 hari. Yang ditanya laju pertumbuhan tanaman jagung. Penyelesaiannya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. V sama dengan H2 dikurang H1 per T. V sama dengan 17 dikurang 10 dibagi 14. Sama dengan V sama dengan 7 per 14. V sama dengan 1 per 2 cm per hari. V sama dengan 0,5 per hari. Jadi laju pertumbuhan pada tanaman jagung tersebut adalah 0, cm per hari. Itu jawaban nomor 3, silakan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, atau bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhir video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.